Halo semuanya, dan selamat datang lagi di sesi bedah materi kita. Siap-siap ya, karena hari ini kita bakal ngebedah salah satu grup yang paling ditunggu-tunggu dan paling seru di Piala Dunia 2026, yaitu grup C. Kita bakal bahas tuntas profil timnya, sejarah mereka, dan gimana adu taktik dari keempat tim ini bakal pecah di panggung terbesar dunia. Oke, langsung aja kita lihat agendanya. Kita bakal mulai dari pendahuluan grup C, terus lanjut kenalan sama profil dan skuad tiap tim, beda analisis peluang mereka, cek jadwal laganya, dan pastinya ditutup dengan kesimpulan akhir. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, coba deh kalian ingat satu angka ini. 5. Ya, 5. Ini bukan angka sembarangan loh. Ini adalah jumlah trofi Piala Dunia yang udah dikoleksi sama Brazil. Punya tim dengan sejarah sebesar ini di jantung grup C, bikin kita langsung sadar, oh level kompetisi yang bakal kita tonton nanti bakal gila banget. Masuk ke bagian pertama, pendahuluan grup C, atau bisa kita sebut The Clash of Styles. Kenapa dibilang gitu? Karena grup ini tuh beneran kayak film layar lebar dengan kontras yang super ekstrim. Di satu sisi, kita punya sang Goliat Brazil. Bayangin aja mereka ini satu-satunya negara di bumi yang gak pernah absen sejak Piala Dunia edisi pertama. Dan sekarang mencatatkan penampilan ke-23 mereka. Gila kan? Nah, di sisi lain ada sang Daud, yaitu Haiti. Mereka ini baru tampil untuk kedua kalinya sepanjang sejarah sejak debut mereka di 1974. Jadi benar-benar ada 4 kultur sepak bola dari 4 benua berbeda yang bakal bertabrakan di sini. Lanjut ke bagian kedua, profil dan skuad tim, Meet the Contenders. Kita bakal lihat peringkat FIFA mereka, cerita perjalanan mereka, dan siapa aja bintang yang bakal jadi penentu. Pasti dong kita mulai dari sang bangsawan. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Duduk manis di peringkat atas FIFA, mereka pastinya masih bawa identitas Jogo Bonito dengan kedalaman skuad yang jujur aja luar biasa di semua lini. Memang sih perjalanan kualifikasi mereka sempat agak terseok-seok. Tapi semenjak nahkoda tim dipegang pelatih kelas dunia kayak Carlo Ancelotti, kapal yang tadinya goyah ini langsung stabil lagi. Sekarang mereka punya taktik dan mental juara yang jauh lebih mematikan. Kalau ngomongin lini depan Brazil, Vinicius Junior jelas masih jadi daya tarik utama dan superstar global mereka. Tapi, ada satu senjata rahasia yang wajib banget kalian waspadai. Estevao. Pemain Chelsea yang baru umur 18 tahun ini tiba-tiba melesat jadi top skor di eranya Ancelotti sejauh ini loh. Kombinasi mega bintang yang udah mateng plus talenta muda yang lagi meledak-ledak ini, wah beneran bahaya banget buat lawan-lawannya. Berikutnya ada sang Titan yang bangkit, Maroko. Sekarang mereka udah nyaman nangkring di jajaran elit peringkat FIFA. Tim ini datang bawa modal pertahanan yang super disiplin, plus skema serangan balik yang kilat banget. Dan pastinya mereka datang ke Amerika Utara bawa satu misi besar. Ngebuktiin ke seluruh dunia kalau laju bersejarah mereka sampai ke semifinal tahun 2022 kemarin, itu bukan sekedar keajaiban sesaat. Nah, mesin utama dari agresivitas Maroko ini ada di 2 sosok kunci. Pertama, Achraf Hakimi. Dia ngasih dimensi modern banget di posisi bek sayap lewat kecepatannya pas transisi. Terus, di depan ada Brahim Diaz dari Real Madrid yang siap jadi ancaman dan mengeksploitasi celah sekecil apapun di pertahanan lawan. 2 pemain ini benar-benar jadi penggerak mutlak buat sistem taktiknya Maroko. Penantang ketiga kita adalah sang tradisionalis tangguh, yaitu Skotlandia. Peringkat FIFA mereka mungkin emang bukan yang paling tinggi, tapi jangan salah, kekuatan fisik khas Eropa dan ancaman bola mati mereka itu ngeri banget. Di bawah racikan taktik pragmatis dari pelatih Steve Clark, misi mereka cuma satu, ngancurin kutukan menyedihkan di mana mereka selalu aja mentok dan tersingkir di fase grup dalam 8 penampilan Piala Dunia mereka sebelumnya. Udah saatnya pecah telur nih. Sistem racikan Steve Clark ini tuh didesain secara brilian buat maksimalkan 2 pemain kuncinya. Sang kapten, Andy Robertson, jadi pemimpin mutlak sekaligus motor serangan silang dari sisi kiri. Terus di tengah, ada Scott McTominay. Gelandang box-to-box yang agresif banget, luar biasa produktif, dan sering banget muncul tiba-tiba jadi pahlawan pencetak gol buat Skotlandia. Kombinasi yang solid banget kan? Dan yang terakhir yang ngelengkapin grup kita adalah sang underdog penuh gairah, Haiti. Berada di peringkat FIFA paling bawah di grup ini justru bikin mereka super berbahaya. Karena mereka bakal main lepas tanpa tekanan. Kisah mereka buat sampai ke sini juga emosional banget loh. Mereka berhasil lolos ke turnamen akbar ini padahal harus mainin laga kandang mereka jauh di Curacao gara-gara konflik di negaranya. Jadi buat mereka, ini murni soal pembuktian harga diri. Kalau Haiti mau bikin kejutan, bebannya jelas ada di pundak 2 penyerang ini. Dakins Nazon, striker pekerja keras yang jadi tumpuan utama buat urusan cetak gol. Dia ini bakal diduetkan sama Franz Di Piero, seorang target man yang jago banget duel udara.
Hati-hati aja buat lawan yang ngeremehin ketahanan fisik mereka berdua, karena udah pasti bakal dibikin kerepotan. Lanjut ke bagian ketiga, analisis peluang tim atau tactical match-ups. Sekarang coba bayangin perbedaan filosofis yang tajam tadi kita praktekkan langsung di atas lapangan hijau. Titik krusialnya ada di sini. Pertarungan antara serangan kreatif tingkat tinggi milik Brazil ngelawan pertahanan disiplin baja milik Maroko. Ini tuh perdebatan abadi banget di dunia sepak bola. Kira-kira kreativitas individu kelas dunia bisa nggak sih nembus pertahanan yang terorganisir rapi? Laga ini bakal jadi penentu utama siapa yang layak jadi raja di grup C. Di sisi lain spektrum, ada duel yang nggak kalah seru. Dominasi permainan fisik Skotlandia bakal langsung diuji sama energi agresif dan semangat pantang menyerahnya si underdog Haiti. Kedua tim ini benar-benar bertindak sebagai pengacau hitungan di grup. Sekali aja tim unggulan bikin kesalahan pas lawan mereka, wah impian buat lolos bisa hancur berantakan dalam sekejap. Masuk ke bagian keempat, jadwal laga grup C, The Battleground. Nah, ini dia peta medan tempurnya. Langsung aja tandain kalender kalian buat laga pembuka yang masif banget di tanggal 13 Juni. Di hari yang sama, Brazil bakal langsung diuji Maroko di Stadion MetLife. Sementara Haiti bakal ngeladenin Skotlandia di Stadion Gillette. Dinamika poin di hari pertama ini yang bakal nentuin seberapa ngotot dan agresifnya semua tim di laga-laga selanjutnya sampai penutupan di tanggal 24 Juni nanti. Akhirnya kita sampai di bagian kelima. Kesimpulan akhir, the final verdict. Kalau kita mau rangkum semuanya, nyawa dari grup C ini tuh sebenarnya ada di kalimat ini. Kombinasi menarik antara tradisi juara, disiplin taktik, dan semangat underdog. Elemen-elemen yang kontras tapi saling melengkapi ini jadi garansi mutlak kalau setiap menit pertandingan di grup ini bakal nyajiin tontonan yang penuh drama dan kejutan. Pokoknya nggak boleh dilewatin deh. Secara realistis, ngelihat kedalaman skuadnya, Brasil jelas jadi favorit utama buat lolos. Tapi yang paling seru justru perebutan tiket yang satunya lagi. Dan ini bawa kita ke satu pertanyaan penentu. Siapa nih yang bakal nemenin Brasil ke babak gugur? Apakah Maroko dengan tembok pertahanannya yang kokoh? Atau Skotlandia yang udah ngebet banget mecahin kutukan sejarah mereka? Atau jangan-jangan malah Haiti yang bakal ngasih keajaiban emosionalnya? Benar-benar teka-teki taktik yang seru banget buat kita tunggu. Makasih ya udah nemenin di sesi bedah materi kali ini, terus pantau perkembangannya, dan sampai jumpa di analisis kita selanjutnya.